Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks cerpen. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi teks cerpen ini yaitu diambil dari 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yuk kita langsung saja. Apa itu teks cerpen? Kita seringkali mendengar cerpen. Cerpen itu adalah sebuah singkatan. Pasti anak-anakku semua sudah pada tahu bukan cerpen itu apa? Ya, cerpen itu yaitu singkatan dari cerita pendek. Nah, lalu cerita pendek itu apa? Cerita pendek itu suatu bentuk prosa naratif fiktif. Bagaimana ini maksudnya? Ya, suatu bentuk prosa. Prosa merupakan karangan bebas, yaitu karangan yang tidak terikat oleh adanya irama atau aturan-aturan tertentu. Naratif dan dituliskan secara narasi, secara kronologis. Ada tokohnya, ada waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian fiktif. Fiktif merupakan yaitu rekayasa, artinya berdasarkan hasil karangan imajinatif. Ya, mungkin saja seorang pengarang terinspirasi dari sebuah cerita atau dari kehidupan nyata. Namun, seringkali nama tokoh, tempat kejadian itu bisa dituliskan secara rekaan. Seperti itu ya. Kita ke pengertian cerpen itu sendiri, yaitu bentuk prosa fiktif naratif yang habis dibaca sekali duduk serta mengandung konflik dramatik. Adapun selain itu, yaitu cerita fiksi bentuk prosa yang singkat yang unsur ceritanya berpusat pada suatu peristiwa pokok sehingga jumlah dan pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita memberi kesan tunggal. Ya, kenapa di sini cerpen? Ya, tentu ceritanya pun pendek dan singkat. Jadi lebih berpusat itu hanya satu topik saja atau misalnya terpusat pada satu konflik saja. Ya, tidak sama dengan halnya novel. Kalau novel itu konfliknya bisa bercabang-cabang, tapi kalau cerpen itu lebih memberikan kesan tunggal, konflik tunggal seperti itu. Selanjutnya, adapun pada umumnya cerpen ini kita bisa membacanya sekitar 10 menit atau setengah jam. Nah, kira-kira jumlah katanya itu 500 sampai 5.000 kata saja. Nah, oleh karena itu, seringkali diungkapkan cerpen ini merupakan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, karena saking singkatnya atau pendek, maka cerpen ini tidak membutuhkan waktu banyak untuk membacanya. Yang akan kita bahas yaitu nilai-nilai dalam cerpen. Nah, kenapa harus ada nilai-nilai dalam cerpen? Ya, tentu saja karena cerpen ini dibuat berdasarkan
dari kehidupan sehari-hari. Itu bisa terinspirasi dari kehidupan nyata ya, yang dapat dituliskan kembali dengan merekayasa atau menambahkan imajinasi pengarang di dalamnya. Nah, apa saja nilai-nilai yang mungkin didapatkan dalam sebuah cerita pendek? Yang pertama itu ada nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai moral, dan yang terakhir nilai budaya. Dari lima nilai tadi. Yang pertama itu adalah nilai agama. Nah, apa itu nilai agama? Yaitu hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Nah, mari kita lihat. Di sini Ibu memberikan contoh dari kutipan sebuah cerpen yang di dalamnya mengandung nilai religius atau nilai keagamaan. Nah, di sini ada kutipan cerpen dari karya Lamia NS yang berjudul Apa Arti Jilbab Bagimu. Nah, bisa anak-anakku sekalian baca di situ. Ya, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai religius yang dapat diambil, yaitu bahwa meliputi jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Secara tidak langsung di situ pengarang memberikan nilai religius atau nilai agama. Nah, kalau berkaitan dengan jilbab di sini tentunya ini merupakan agama Islam ya, karena muslim gitu. Bagaimana di sini diajarkan bahwa untuk seorang wanita itu harus menutup auratnya dari kepala, leher sampai menutupi dada. Nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai yang dapat dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Nah, ini lebih ke interaksi ya terhadap dengan orang lain atau pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, sini ada contoh yaitu dikutip dari novel ya Hujan karya Terelai. Nah, ini di sini contohnya dari novel ya. Ada di sini terdapat nilai sosial digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Nah, pada dasarnya seorang manusia itu merupakan makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini terlihat itu adanya saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan nilai sosial. Itu ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik atau dalamnya terdapat sebuah pengajaran. Ya, artinya ya mendidik itu bukan ke dalam hal yang buruk tentu saja. Jika mendidik itu yang diharapkan pasti untuk arah yang lebih baik. Nah, di sini ada contoh ya dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, di sini nilai pendidikannya yaitu ayah Lintang yang memutuskan untuk mendidik anak lelaki tertuanya Lintang agar tidak menjadi seperti dirinya, agar kelak dapat mengubah nasib keluarganya. Ya, dapat dimengerti ya bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan. Karena itu seorang manusia harus selalu belajar dan terus belajar untuk ke arah yang lebih baik.
ada nilai moral. Nilai moral yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, di dalam sebuah cerpen, nilai moral dapat menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Jadi, nilai moral ini bisa saja dalam cerpen ditemukan nilai moral yang sifatnya itu baik atau yang buruk. Tapi di situ kita masih tetap bisa mengambil pelajaran darinya, gitu ya. Nah, ini sini ada contoh dari cerpen Penyesalanku karya Dian Indria A. Bisa anak-anak sekalian baca. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai moral, yaitu aku yang berotak pandai dan hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas menggambarkan kesombongan yang merupakan sifat yang buruk. Nah, ini contohnya nilai moral yang buruk ya. Karena di situ dikatakan ada akhlak yang sombong tadi. Nah, itu jadi pelajaran bahwa sombong itu merupakan sifat yang buruk. Ada nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Kita lihat contohnya dari kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza Aurelia. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai budaya, yaitu tari Jaipong yang merupakan tarian tradisional kebudayaan khas Jawa Barat. Nah, ya. Jadi di sini fokusnya di situ ada tari Jaipong yang merupakan budaya salah satu budaya dari Jawa Barat yang mungkin tidak semua daerah mempunyai budaya tersebut atau budaya tari Jaipong tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Baik, itulah 5 nilai-nilai yang sudah dijelaskan. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dan dapat menemukan nilai-nilai dari cerpen-cerpen yang sudah dibaca agar bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini dicukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.